Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Baik, saya Ruth Sutami, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus kepada solusi. Ini adalah segitiga restitusi ya. Jadi ini adalah contoh gambar segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, di mana prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini kasus yang pertama, Panjer bercanda dengan Nanda secara berlebihan hingga Nanda terjatuh dan telinganya berdarah. Mas Panjar ya? Nah, oke. Mas Panjar, gimana kabarnya ini? Baik ya. Oke. Mas Panjar kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Oh iya, kenapa? Mau bercanda sama Nanda. Terus gimana bercandanya, ngapain? Nanya mantan. Wah, nanya mantan. Terus gimana Mbak Nandanya gimana? Oh, kejar lalu jatuh. Terus ada yang luka nggak? Telinganya berdarah? Wah, ya. Nah, menurut Mas Panjer, bercanda seperti itu baik atau tidak? Tidak ya. Oke. Nah, ya memang guru tahu usia-usia seperti kalian itu sedang suka ya, sedang seneng ya nek bercanda ya. Tapi perlu diingat bahwa kalau bercanda itu ya yang maksudnya yang wajar saja supaya tidak terjadi hal-hal yang berbahaya ya Mas ya. Nah, kamu tentu tahu punya alasan ya kenapa kok sampai tanya-tanya mantan sama Mbak Nanda itu. Kenapa? Kepo, penasaran ya. Walah, hanya iseng, penasaran ya. Oh ya. Nah, memang bercanda itu asik ya. Tadi memang sudah bilang. Tapi perlu hati-hati dalam bercanda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Nah, kira-kira menurut kamu solusinya apa? Mau minta maaf sama Nanda dan mau mengulangi lagi atau tidak? Tidak. Tadi kamu mau bilang minta maaf ya. Kira-kira kamu kapan mau minta maafnya, Mas? Oh, besok pagi mau langsung bertemu minta maaf ya. Oke. Nah, baik Mas Panjer, terima kasih ya tadi kamu sudah cerita. Nah, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, kira-kira masih ingat kalau keyakinan kelasnya? Oke, tentang apa kira-kira, berkaitan apa? Oke, menghargai orang lain. Nah, benar sekali ya. Kemarin itu tentang menghargai orang lain. Nah, sekarang ini setelah kejadian ini Mas Panjer kepingin jadi murid yang bagaimana? Menghargai orang lain, gitu ya.
Baik, terima kasih Mas Fajar sudah cerita banyak. Guru berharap nanti kamu bisa menjadi anak yang bisa menghargai teman-teman ataupun juga orang lain. Begitu ya. Ya, terima kasih ya Mas Fajar ya. Silahkan bisa kembali ke kelas. Kasus yang kedua, Rahel mengirim pesan WhatsApp kepada Nanda dengan kata-kata yang kasar. Ini Mbak Rahel benar? Oke. Menurut Mbak Rahel kenapa kok guru panggil ke sini? Tahu nggak kenapa? Oh, berkata-kata kasar sama Mbak Ananda, mengirimkan apa? Pesan WA. Oh, mengirimkan pesan WA, kata-kata kasar. Ya, menurut Mbak Rahel, berkata-kata kasar di WA itu benar atau salah, Mbak? Oh, salah ya. Ya. Ya nggak apa-apa ya Mbak, namanya semua orang itu pernah berbuat salah. Guru juga pernah berbuat salah seperti kamu ya. Nah sekarang guru kita nggak akan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita akan sama-sama mencari solusinya ya. Nah tentu kamu Mbak punya alasan toh, kenapa kamu itu kok mengirimkan kata-kata kasar sama Mbak Nanda? Karena Mbak Nanda chattingan sama pacar saya. Oh, Mbak Ananda chattingan sama pacar kamu. Walah, itu alasannya. Ya, terus kamu jengkel gitu ya. Walah, ya memang seusia kalian itu memang sudah mulai yang namanya punya perasaan ya Mbak ya. Nah, kira-kira menurut kamu ada solusinya nggak supaya hal itu tidak terulang kembali? Saya akan Oh, kamu akan meminta maaf secara langsung. Kapan, Mbak? besok pagi. Oh, besok pagi. Nggih. Ya. Nah, menurut Mbak Rahel, kita pernah membuat keyakinan kelas ya? Oke, kira-kira masalah kamu ini berkaitan tentang apa ini? Tentang pacar. Tentang pacar atau lebih ke keyakinan kelasnya tentang apa? Menghargai. Oh iya, benar ya, menghargai orang lain ya. Oke, nah sekarang benar sekali ya tentang menghargai orang lain. Nah selanjutnya Mbak Rahel tuh kepingin setelah kejadian ini ya, Mbak Rahel kepingin jadi anak yang bagaimana? Menghargai orang lain. Oh ya, menghargai orang lain itu ya bisa teman, bisa guru, bisa orang tua di rumah gitu ya Mbak ya. Ya. Baik, sekarang kita sudah mendapat solusinya ya Mbak ya. Terima kasih, semoga kamu bisa menjadi anak yang baik, menanamkan nilai-nilai yang ada di kelas kita, terutama bisa menghargai orang lain yang baik. Itu saja ya Mbak. Terima kasih. Bisa kembali ke kelas, gitu ya. Terima kasih.